ya, atau elemen-elemen yang berada di dalam diri manusia, unsur-unsur yang berada di dalam diri manusia. Nah, ada beberapa pandangan-pandangan, ya. Contoh yang saya sebutkan bahwa di kalangan bapak gereja dari Yunani, ya, maupun Alexandria abad pertama, ya, dipegang oleh Clement dari Alexandria, itu mereka berpendapat bahwa manusia itu terdiri dari trikotomi. Ya, namun kemudian dari Bapak Gereja Latin itu berpendapat bahwa manusia itu terdiri dari dikotomi. Nah, jadi dari di sini kita bisa melihat ada perbedaan pandangan, ya, dari pihak Yunani, Bapak Gereja yang ada dari Yunani maupun Alexandria, Clement dan dari Alexandria contohnya, ya, juga Gregory dari Nisa itu berpandangan bahwa unsur manusia, elemen manusia itu bersifat trikotomi. Namun dari gereja Latin itu berpandangan bahwa manusia terdiri dari dikotomi. Ya. Nah, di gereja reformasi, ya, setelah pasca reformasi itu tidak terlalu menjadi pusat pembahasan pada waktu itu. Ya, tetapi pada abad 19, ya, trikotomi itu kembali diterima, ya, baik di teolog Inggris dan Jerman, yaitu Ross, Olshausen, Beck, ya, Delitzsch, Aublem, Holler, White, and Herd, ya. Mereka memegang justru trikotomi. Nah, oleh sebab itu mari kita coba lihat di dalam kitab Kejadian, ya, kitab Kejadian. Saya akan membacakan buat kita. Kejadian pasal yang ke-6, Kejadian pasal 2 ayat 6, 7, 8. 6, 7. Tetapi ada kabut ke atas bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kemudian saya bacakan juga dari, ya, bahasa Ibraninya, Kejadian 2. Ya, Kejadian 2 ayat 6. We'et ya elah min haares. Wehi kah et kal pane haa damah. Kemudian ayat 7-nya. Wa yiser Yahweh Elohim et ha Adam apar min ha Adamah. Waipah be apa nismat ha'ayim wahi ha Adam. Nah, di situ kita bisa melihat, ya, ada penggunaan kata-kata yang sangat-sangat tegas, yaitu ha Adam, ya. Itu dari ayat 7, manusia, ya. Ha Adam. Jadi sebenarnya nama Adam itu arti dalam bahasa Ibrani sebenarnya artinya adalah tanah, ya. Adam itu tanah artinya. Walaupun pada akhirnya nanti itu menjadi sebuah nama, ya. Itu sebuah nama, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah ungkapan bahwa, ya, manusia itu dibentuk dari tanah. Oke, nah kemudian yang hendak saya tegaskan di sini ayat 7, ya. Ketika itulah manusia membentuk manusia itu dari debu tanah, ya, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nah, ini dia, ya. Dari tanah, ya, ha adamah, kemudian nismah, mana tadi? Ba apa? Wayikah.
Waikah. Nah, ini nafas. Nafas. Kemudian ya la nefes. La nepes. Ebing ya, ebing. La nepes hayah, ebing living ya, menjadi sesuatu yang hidup. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan ini sangat jelas bahwa Allah itu membentuk manusia dari tanah tadi hadamah dan kemudian menghembuskan nafas. Ya, menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia itu sehingga manusia itu menjadi sesuatu yang hidup. Ya, lenepes hayah, sesuatu yang hidup atau makhluk yang menjadi makhluk yang hidup. Ini artinya sebelum nafas itu dihembuskan oleh Allah, ya, sebelum nafas itu dihembuskan oleh Allah, ya, maka manusia itu adalah hanyalah gumpalan debu tanah, gumpalan debu tanah yang dibentuk dari tanah. Sama seperti kalau seorang penjunan atau seorang karya seni itu membentuk atau jangan karya seni, kita saja bisa kan kita bentuk sesuatu dari debu tanah kan, tanah atau tanah liat kita bentuk, bisa kita bentuk manusia. Kita ukir semua, kita buat matanya semuanya, hidungnya semua, organ-organ tubuhnya kita bisa buat. Nah, kemudian apakah itu manusia? Tidak. Karena itu hanyalah debu dan tanah atau tanah liat. Tetapi ada ya sesuatu yang membuat dia hidup adalah seperti tadi, bahwa Tuhan Allah itu menghembuskan nafas hidup. Ya, itu dia. Menghembuskan nafas hidup itulah yang membuat manusia tanah tadi menjadi sesuatu makhluk yang hidup. Ya, lenepes hayah. Jadi kalau kita perhatikan berdasarkan teks ini maka ada dua unsur utama. Saya katakan ada dua unsur utama dari manusia. Yang pertama adalah tanah. Tanah itu ketika nafas hidup itu nanti masuk, maka tanah itu menjadi daging, tubuh. Ini dia. Flesh atau shark ya. Kemudian nafas itu ya memenuhi seluruh tubuh manusia atau yang disebut juga jiwa bisa ya. Maka dia akan menjadi sesuatu yang makhluk yang hidup. Nefes yang dari Allah menghidupkan seluruh tubuh kita. Di dalam seluruh tubuh kita ini ada organ-organ yang sudah dirancang oleh Allah. Ya, ada hati, ya kan? Ada paru-paru, untuk pernapasan, ada jantung, ada darah, ada urat, ada nadi, kemudian ada lagi semua organ-organ yang paling terdalam. Nah, ini sebelum adanya nefes yang dihembuskan oleh Allah, dia hanyalah gumpalan tanah. Tetapi ketika Allah hembuskan nafas itu, maka semua organ itu yang tadi saya sebutkan, maka mulai dapat berfungsi. Contohnya paru-paru dapat memompa darah. Kemudian hati, dia menjadi sesuatu yang hidup, yang berfungsi sesuai dengan fungsinya. Jantung berdetak, kemudian organ apa lagi? Nadi berfungsi, kemudian mata kita berfungsi, tangan kita, pikiran kita, ya kan? Ya organ pikiran kita ini, organ pikiran kita kan ada otak. Ya otak itu tanpa adanya nefes tadi, maka itu nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan adanya nefes itu, organ otak kita yang di dalam batok kepala kita ini, maka dia dapat berfungsi, aktivasi. Jadi seluruh organ tubuh kita ini beraktivasi, aktif, bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya. Itu karena nefes. Nah, itu yang menggerakkan seluruh organ tubuh kita. Itu yang menggerakkannya. Nefes yang berasal dari Allah. Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau ditanya unsur yang ada di dalam diri manusia yang membangun ya,
unsur yang membangun atau elemen yang membangun tubuh manusia, maka ya. Nah, kemudian di mana letak jiwa? Jiwa itu di mana sih posisi jiwa? Atau apa yang disebut dengan jiwa? Jiwa itu kan adalah pikiran, perasaan, kan gitu ya. Kehendak juga. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak. Jiwa itu letaknya di mana? Nah, kalau kita sebut di sini, ini hati. Ya kan? Apakah jiwa itu ada dalam hati? Nah, kalau kita definisikan tadi jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Organ pikiran, contohnya, pikiran itu yang bekerja aktif itu adalah hati dan otak. Itu pikiran, hati dan otak. Bukan hanya otak yang berpikir, tetapi hati juga. Ya, hati itu adalah pusat berpikir. Ya. Hati dan otak itu selalu bersinkron untuk mempertimbangkan sesuatu. Nah, itu pikiran. Terus perasaan juga di mana? Di hati juga. Ya. Makanya orang bilang sakitnya tuh di sini kan, di hati. Gitu. Jadi perasaan di sini, di hati, heart. Nah, pikiran, perasaan, dan kehendak. Kehendak di mana? Ya di hati kita kan. Pertama itu kan semua ada di hati. Hati dan pikiran. Jadi pikiran dan perasaan dan kehendak itu ada dua organ utama yang saya cermati, saya perhatikan. Ya, pikiran, perasaan, dan kehendak ada dua organ utama, yaitu hati dan otak kita. Itu yang saling berkomunikasi dan saling berkaitan, berhubungan dalam memecahkan sesuatu. Contohnya kita mau apa ya, memberikan sesuatu atau menolong seseorang. Itu karena kita merasa iba. Ya, merasa iba di dalam hati kita dan kemudian pikiran kita berkata, "Ah, aku memberi ya." Gitu kan. Nah, itu perasaan. Ya, juga berpikir. Dan kemudian nanti kehendak. Ketika kita memberikan sesuatu dan kita realisasikan itu, maka disitulah terjadi yang disebut dengan kehendak. Sama juga seperti kita kalau melakukan kejahatan. Tadi melakukan kebaikan, sekarang melakukan kejahatan. Kalau misalnya melakukan kejahatan, kita lihat ada uang orang ya, kita tahu itu uang orang, bukan uang kita. Kita lihat, kita perhatikan. Nah, kemudian apa? Kemudian ada timbul di dalam hati kita. Dan pikiran kita dan hati kita bersama berkomunikasi, ambil gitu. Ya. Hati mempertimbangkan, wah, tertarik. Pikiran katakan, oke, ambil saja. Karena pikiran dan hati memutuskan, ambil. Nah, kemudian itulah yang disebut dengan kehendak. Menghasilkan yang disebut dengan keputusan. Nah, itu semuanya berkaitan, saudara. Antara nefes tadi yang diberikan oleh Allah dan tubuh kita itu merupakan satu kesatuan. Jadi nggak bisa dipisahkan. Nefes dan tubuh bersatu, maka menjadi makhluk yang hidup, yaitu kita manusia. Dalam konteks dari 2 ayat 6 dan 7. Tanpa nefes, maka itu hanyalah debu tanah, nggak ada artinya sama sekali. Hanya tanah biasa, saudara. Ya. Maka di ayat tadi kan ayat 6 kan sudah dijelaskan di sana. Ya, membentuk manusia, ayat 7, dan manusia itu dari debu dan tanah. Udah sangat jelas sekali. Ya. Dalam bahasa Inggris disebut the ground. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya disebut ha-adamah. Ya. Dan akhirnya baru nantilah unsur berikutnya ya. Waikah, Bapa, ya, and bird, ya, nafas. Baru kemudian menjadi yang hidup. Nah, jadi kalau ditanya
apakah dikotomi atau trikotomi? Begini, unsur utama manusia adalah dikotomi, itu jelas. Unsur utama manusia itu dikotomi, yaitu debu tanah dan nafas yang diberikan oleh Allah. Kemudian dampak dari debu dan tanah itu tadi berjumpa dengan nefes, maka ada yang disebut dengan jiwa. Ya, maka ada yang disebut dengan jiwa. Dalam konteks tubuh manusia. Nah, oleh sebab itu, tanpa adanya pertemuan itu, ya itu bakal tidak ada artinya sama sekali. Ya. Nah, jika demikian, bagaimana misalnya dengan waktu manusia mati? Ya kan? Waktu manusia mati menjadi tanah, ya. Apakah manusia dapat berpikir? Waktu manusia mati, tubuhnya menjadi tanah, manusia dapat berpikir nggak? Berpikir, berperasaan, berkehendak? Tidak, Pak. Ya tidak. Ya. Tetapi tetap ada yang disebut dengan sesuatu yang hidup memang. Ya artinya karena roh itu nefes tadi ya, nefes itu berasal dari Allah. Maka roh sesuai dengan pengkhotbah ya, pengkhotbah 12 ayat 7 katakan bahwa roh berasal dari Allah. Nefes itu berasal dari Allah. Ketika kita mati, maka itu roh itu juga nanti kembali kepada Allah. Kemudian tubuh menjadi tanah. Tetapi apakah pikiran dan perasaan dan kehendak kita itu nanti ketika sudah naik itu dapat seperti kita sekarang? Belum, tidak. Nah, nanti waktu ada tubuh kebangkitan. Nah, di situ baru ya, ketika ada tubuh kebangkitan barulah di situ kembali lagi ya terjadi adanya kebangkitan tubuh kita yang dari tanah ya kembali lagi menyatu. Artinya terjadi lagi sesuatu yang hidup lagi. Tubuh kita dibangkitkan lagi, itu maksud saya ya. Nanti ketika adanya hari kebangkitan. Tetapi kalau itu hanya terlepas saja ya, mati tubuh kita mati dan kemudian roh kita iya itu hanyalah roh yang hidup tetapi tidak dapat melakukan aktivitas sama seperti yang kita lakukan. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya, apakah trikotomi atau dikotomi? Maka jawabannya ada gini. Unsur tubuh manusia terdiri dari dikotomi. Tetapi ketika manusia menjadi makhluk yang hidup, maka ada jiwa di dalamnya. Jadi tetap ada jiwa. Oleh sebab itu makanya Rasul Paulus katakan kan ada jiwa. Hendaknya Allah berkati pikiran, roh, jiwa, dan tubuhmu. Nah itu dia, ada jiwa. Begitu ya. Tetapi ingat unsur utamanya itu adalah dikotomi. Unsur utama kita tubuh manusia adalah dikotomi. Oke. Itu dia ada pertanyaan tentang trikotomi dan dikotomi?